SMP Islam dan SMA Tahfidz Al-Wafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Para santri, anak-anakku yang di rumah serta wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di kesempatan kali ini kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan kepada kita semua, sehingga biiznillah dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa bertemu meskipun hanya dengan online, namun tak mulai rasa khidmat dalam rangka kita meningkatkan kerjasama yang baik untuk thalabul ilmi karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada uswah kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya, dan kepada umat yang konsisten, yang istiqomah dalam mendakwahkan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman nanti. Anak-anakku para santri dan wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami perkenalkan, nama saya Untung Junaidi, Kepala SMP Islam Al-Wafa yang berada di naungan Yayasan Al-Wafa, Pondok Pesantren Al-Wafa Setu Bekasi. Ingin menjelaskan sedikit tentang kegiatan atau program sekolah unit SMP di masa pandemi kali ini. Yang pertama, bahwa marilah kita niatkan ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi ini, mudah-mudahan tercapai tujuan kita dalam pembentukan, yaitu proses anak soleh yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu, tentunya dalam dunia pendidikan, khususnya SMP Islam Al-Wafa Setu Bekasi, ingin menjelaskan bahwa program sekolah yang mana terintegral antara kurikulum diniyah dan kurikulum dinas pendidikan, yaitu kurikulum 2013, yang mana semua itu harus teraplikasi melalui program semester dan program tahunan yang tertuang dalam jadwal mata pelajaran. Namun qadarullah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa bertemu muka atau lewat belajar manual, yaitu belajar dengan online, termasuk kali ini kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah hanya lewat online. Tentunya sekali lagi tidak mengurangi rasa khidmat dan tujuan daripada kegiatan tersebut, semata-mata kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku Kepala Sekolah SMP Islam Al-Wafa ingin memperkenalkan nama-nama guru yang mengajar di SMP Islam Al-Wafa, baik itu guru diniyah maupun guru mata pelajaran umum. Yang pertama adalah bidang kurikulum atau Ustadz Ahmad Habibi SPDI, yaitu mengajar ulumul hadis dan tajwid. Yang kedua, Muhammad Arsil SPD, mengajar matematika. Yang ketiga, Ustadz Maulana Sugandi, Riyandi Maulana Sugandi, yaitu mengajar syirah. Yang keempat, Insinyur Jenny Aida MM, mengajar matematika. Yang kelima, Ibu Desi Sukmawati, mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Yang keenam, Ustadz Abdul Ghaffar, sarjana sains, yaitu mengajar akidah dan ulumul Quran. Yang ketujuh, Ibu Nul Fitriani SE, yaitu mengajar bahasa Indonesia. Yang kedelapan, Ustadz Farid Syafi'i, yaitu mengajar bahasa Arab, nahwu dan shorof. Yang kesembilan, Ustazah Tiara Priyatna, mengajar bahasa Arab,
Sorab dan Akidah. Yang kesembilan Ustadz Sutrisno, yaitu guru bimbingan dan konseling. Yang ke-10 yaitu Ustadz Abdul Syakur Kamudin, mengajar mata pelajaran fikih. Yang ke-11 Ustadz Eriska Ambaradewa SPD, mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Yang Bapak Diki Rismana, sarjana teknik, mengajar adab, fikih dan ulumul Quran. Yang ke-11 Ustazah Siti Nur Asyah Jamil SPD, mengajar matematika. Yang ke-12 Ibu Lia Juliatis, sarjana teknik, mengajar IPA. Ustazah Khiliatul Aulia SPD, mengajar Nahwu dan Shorof. Ibu Dwi Mutiasari SPD, mengajar bahasa Indonesia. Yang selanjutnya Ustadz Junindra Nasution, sarjana komputer, mengajar TIK. Yang selanjutnya Ustadz Trisno Yono, mengajar tajwid dan akidah. Yang selanjutnya Ibu Hajah Aliyah SPD, mengajar adab dan ulumul Quran, nahwu dan fikih. Itu guru-guru mata pelajaran umum dan diniyah. Selanjutnya didukung dengan ustadz ustazah atau guru kamar atau pendamping santri, di mana insyaallah taala mereka akan mendampingi putra-putri kita dalam hal tahfizul Quran di pagi hari dan sore hari. Yang pertama adalah Ustadz Zainal Abidin. Yang kedua Ustadz Adi Fasidki Firjatullah. Yang ketiga Rifat Fatoni. Yang keempat Tobi Pratama. Yang kelima Ustadz Nanang Kosim. Yang ketujuh Ustadz Haikal Sulaiman. Yang kedelapan Ustadz Muhammad Abil Wafa. Yang kesembilan Ustadz Bayu Dharma Putra, di mana koordinator tahfiznya Ikhwan tingkat SMP yaitu Ustadz Alfat Akadamas. Lalu guru-guru atau ustazah yang mengajar halakoh di Ahwat, koordinator tahfiz tingkat SMP Ahwat yaitu Ustazah Siti Islah Aulia. Lalu anggotanya yaitu Ustazah Dinda Nurul Awaliyah, Ustazah Ikromi Lilis Sahita, Ustazah Anissa Dwi Lestari, Ustazah Ratna Junita, Ustazah Kartika Sari, Ustazah Nur Aini Wulan Febriani, Ustazah Salsa Sifa Nur Rahma, Ustazah Nadia Aurain Sakuntari, Ustazah Rahmasari, Ustazah Neska Diarona, Ustazah Ulfi Latifa Amala. Yang selanjutnya Ustazah Ummu Azam atau Siti Rahmah Marhamah, Ustazah Ummu Aisyah atau Ustazah Susilawati, Ustazah Nur Aliyah, dan Ustazah Neni Mardiani. Itu nama-nama guru atau ustadz-ustazah yang mengampu di unit SMP Islam Al-Wafa Setu Bekasi. Para santri dan wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari Pondok Pesantren Al-Wafa, terutama unit SMP, menghimbau kepada anak-anakku, para santri yang insyaallah taala sambil nunggu pengumuman dari pemerintah dan kebijakan dari pemerintah setempat bahwa pembelajaran manual yang insya Allah kita tunggu-tunggu mudah-mudahan tak lama lagi akan terwujud berkat doa dari kita semua, khususnya dari para wali santri dan santri yang ingin membentuk anak menjadi anak yang soleh dan solehah, yang insya Allah ta'ala itu semua bisa terwujud bila ada kerjasama yang baik antara kita semua. Anakku para santri yang dirahmati Allah SWT, MPLS ini meskipun melalui online atau melalui daring, mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat dan substansi yang ada pada kegiatan tersebut. Yang pertama adalah mudah-mudahan anak-anakku sekali lagi mudah semangat dan motivasi terus bergulir dan terus membara di dalam hati sendiri kalian, meskipun saat ini belum diizinkan oleh keadaan atau qadar Allah.
di mana ada semacam hijab, yaitu pandemi yang sekarang kita alami ini, namun itu semua tidak mengurangi kegiatan atau substansi daripada kegiatan belajar mengajar yang insya Allah nanti akan kita laksanakan. Yang lanjutnya, anak sekalian, bahwa selain mata pelajaran diniyah dan mata pelajaran umum atau Dignas, di sini kami akan bacakan bidang ekskul, di mana anak sekalian selain diajarkan mata pelajaran yang diniyah dan umum, di pondok pesantren insya Allah Ta'ala akan diajarkan ekskul yang antara lain yaitu 1. ekskul memanah, 2. ekskul bela diri Tifan, 3. ekskul keputrian, 4. ekskul kir, yang kelima ekskul literasi, yang keenam ekskul ternak dan kebun, yang ketujuh bahasa Arab, yang kedelapan menjahit, yang kesembilan merajut, dan yang ke-10 adalah pramuka. Karena walau bagaimanapun, sekali lagi, selain anak-anakku belajar ilmu diniyah, namun life skill juga perlu dikembangkan dan dipupuk sesuai dengan visi yang ada di pondok pesantren kita, yaitu menyiapkan generasi di mana nanti bila terjun atau melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya akan semakin siap untuk menghadapi tuntutan di tengah-tengah masyarakat. Barangkali itu saja. Sekali lagi, para wali santri dan anakku para santri yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita di waktu-waktu yang mustajabah dan kita aplikasikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sehari-hari. Mudah-mudahan niat yang ikhlas lillahi ta'ala, penyakit corona yang sekarang sama-sama kita hadapi ini segera diangkat oleh Allah, dan tidak ada dan kekuatan la haula wala quwata illa billah yang bisa menghapus penyakit tersebut atau wabah itu hanya Allah. Dan mari kita niatkan ikhlas karena Allah. Sekali lagi, MPLS lewat daring, pembelajaran online yang kita siapkan melalui Pondok Pesantren Al-Wafa tidak mengurangi khidmat dan diri dari Allah, sehingga sebagai tambahan pahala kesabaran untuk menyongsong yaitu zaman yang tuntutannya terus harus istiqomah di atas sunnahnya, karena memang tidak ada jalan selain tobat kepadanya. Bil taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaqulu roji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadzan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi samaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhinal mihyi dzil kamali arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba ahkamu nunis sakinati wa tanwin lin nuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin fa khudh tabyini fal awwalul idzaru qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u wathani idghamun bisittatin atat fi yarmaluna indahum qad thabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyan mu'ulima illa idza kana bi kilmatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanin tala wathani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra thumma karrirannah wathalitsul iqlabu indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i warrabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha sif dzathana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban sidfitu qandu' salima
ahkamul mimi wan nunil musyaddadatain wa ghunna miman thumma nunan syuddida wa sami kullan harfa ghunnatin bada ahkamul mimi sakinati wal mimu intas kun taji qoblal hija la alifin layyinatin lidzil hija ahkamuha thalathatun liman dhabat ikhfa'un idghamun wa idharun faqat fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa samihi syafiyya lil qurra'i wa tsani idghamun bimithliha ata wa sami idghaman shaghiran ya fata wa tsalithul idharu fil baqiyah min ahrufin wa samiha syafwiyah wahdhar la dawawin wa fa'an takhtafi li qurbiha wal ittihadi fa'rifi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga hari-hari kita dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala selalu rahmati kita. Ahlan wa sahlan naqulu lakum, kita ucapkan selamat datang di pondok kita. Ana Taufik Muwahhid, Mudir Ma'hadil Wafa li Tahfidil Quran. Yang mana alhamdulillah saya sebagai mudir atau kepala sekolah SMA Tahfidz Al-Wafa Setu Bekasi. Di pondok tahfidz ini atau di SMA tahfidz ini, insyaallah kita memiliki berbagai program, yang mana ada program inti dan juga program menunjang. Di program inti yaitu kita insyaallah akan membantu anak-anakku sekalian di dalam menghafal Al-Quran. Kita insyaallah akan membantu anak-anakku sekalian untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Juga selain dari itu, insyaallah kita akan sajikan beberapa mata pelajaran diniyah, yang mana pelajaran-pelajaran diniyah tersebut membantu antum semua di dalam memahami Al-Quran. Karena kita hanya menghafal Al-Quran 30 juz, lalu tidak didorong dengan pemahaman kita dalam syariah, maka kita akan sangat bisa terjebak dari yang namanya kesalahan atau kesesatan. Makanya selain dari kita insyaallah membantu antum semua untuk menghafal Quran 30 juz, kita pun insyaallah akan memberikan pemahaman ilmu syar'i. Itu dari program inti insyaallah. Juga kita SMA Tahfidz Al-Wafa memiliki satu program penunjang yang dimana insyaallah menghilangkan atau juga membantu menghilangkan rasa jenuh kita di pondok. Kita insyaallah mengadakan pelajaran ekstrakurikuler atau disebut dengan program tambahan di dalam pondok ini, seperti ada namanya pembelajaran podcast, pembelajaran olahraga, ya, dan pembelajaran yang dimana itu insyaallah disesuaikan dengan hobi-hobi kalian semua. Lalu kemudian alhamdulillah kita memiliki tim yang dimana insyaallah akan membantu antum semua di dalam mencapai target 30 juz. Di bidang kurikulum insyaallah, di bidang kurikulum kita memiliki Ustadz Ahmad Habibi, dan di koordinator tahfidz yang mana beliau akan membuat program-program sebagus mungkin yang membantu kalian di dalam tahfidzul Quran, yaitu Ustadz Agung Prasetyo. Di bidang muhafidz dan muhafidhah, alhamdulillah kita batasi, ya, di dalam halaqah tersebut satu guru memegang atau memiliki
10 siswa dan tidak lebih. Supaya apa? Supaya lebih mudah dan lebih teroptimalkan. Adapun berkaitan dengan guru-guru atau muhafidh-muhafidhah, yang diantaranya saya sendiri yang insya Allah akan membantu menunjang atau membantu untuk mencapai target 30 juz. Insya Allah ada juga Ustadz Agung Prasetyo yang dimana juga membantu di dalam halaqah tahfidzul Quran. Ada juga Ustadz Adifa. Ada juga Ustadz Zainal Abidin. Ada juga Ustadz Azhari. Adapun muhafidhah insya Allah yang dikoordinatori oleh Ustadzah Syifa dengan muhafidhah yang pertama Ustadzah Winda, yang dimana Ustadzah Winda dan Ustadzah Syifa ini akan membantu menyelesaikan 30 juz. Dan Ustadzah Sonia, Ustadzah Antika, Ustadzah Hanin yang membantu insya Allah di bidang tahsinnya. Jadi sebelum kalian menghafal 30 juz, kalian akan dibawa atau diajarkan tahsin atau pembenaran bacaan selama 1 semester oleh Ustadzah Hanin untuk akhwat. Adapun untuk ikhwan insyaallah bersama Ustadz Adifa. Lalu kemudian dari ustadzah atau muhafidhah yang lain juga ada ustadzah Nida Khonsa insyaallah, dan juga ustadzah Ninda dan Nanda. Itu mereka ini insyaallah akan membantu kalian di dalam menghafal Al-Qur'an kesehariannya. Adapun berkaitan dengan kapan saja sih menghafal Al-Qur'an? Tentunya kita mulai insyaallah ba'da subuh. Mulai menghafal Quran, mulai menghafal hafalan yang akan disetorkan kepada muhafidh maupun muhafidhahnya. Lalu setelah itu dari waktu duha sampai duhur juga menghafal ya berserta dengan halaqah masing-masing. Istirahat ba'da duhur sampai menjelang asar. Lalu ba'da asar kemudian menghafal lagi. Itulah insyaallah waktu-waktu yang dimana kalian akan manfaatkan untuk menghafal Quran. Adapun di jeda itu semua, kalian akan juga diajarkan materi-materi diniyah yang insyaallah satu harinya 1 jam, bahkan 2 jam, ya, untuk memahami materi-materi diniyah dengan para asatidzah yang berkompetensi insyaallah. Lalu kemudian insyaallah juga setelah antum semua lulus dari sini, kalian bukan sekedar lulus menjadi seorang hafidz saja, tapi juga memiliki ijazah yang resmi formal ya dari negeri. Lalu kemudian kalian pun ada kesempatan untuk mengikuti acara-acara pematangan untuk kemudian kalian mengejar universitas apa yang kalian inginkan. Itu sedikit gambaran untuk SMA Tahfidzul Quran ya. Sekali lagi ahlan wa sahlan ya, kami ucapkan untuk kalian semua, semoga kami bisa memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Islam dan SMA Tahfidz Al-Wafa